Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, Kamis, tanggal 24 November 2022, kita akan melaksanakan sidang 1, yaitu perdamaian oleh Majelis Hakim. Kepada Saudari Bunga Jelita Permata-Thalia sebagai penggugat beserta kuasanya, dan Saudara Radhika Anita Adi sebagai tergugat beserta kuasanya, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita memasuki agenda persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Harap didengarkan dan diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan juga tertib di tempatnya masing-masing dan juga memelihara ketertiban selama di dalam ruang persidangan. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu perjalanan sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di 9 persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan juga cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan keadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di dalam sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih saja tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan bahwa akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pembacaan tata tertib selesai. Sidang Pengadilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 115/Perdata Gugatan /2022/Pengadilan Agama Kota Bandung antara pihak penggugat atas nama Bunga Jelita Permata-Thalia melawan tergugat atas nama Radhika Anita Adi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat siang, saudari penggugat. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat siang, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, sebelumnya untuk saudari penggugat dan juga saudara tergugat harap untuk duduk di tengah persidangan.
Bagaimana tergugat? Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, saya sehat dan siap melaksanakan sidang. Baik, saya akan bertanya pada saudari penggugat terlebih dahulu. Benar, saudari bernama Bunga Jelita Natalia binti Ramadan? Benar yang mulia, saya Bunga Jelita Natalia binti Ramadan. Benar, umur Anda 35 tahun. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir? Magelang 9 November 1987. Baik. Pekerjaan saudari? Ibu rumah tangga yang mulia. Alamat saudari? Jalan Kenari Dalam nomor 78. Agama Islam, benar? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya kepada saudara tergugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun, sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Siap, bisa, yang mulia. Baik, saya lanjutkan. Nama lengkap saudara? Izin menjawab yang mulia, nama saya Rajukan Kitadi, Umur saudara? 38 tahun yang mulia. Tempat tanggal lahir? 15 Januari 1984 Bandung. Baik, alamat saudara? Jalan Kendari Dalam nomor 78. Baik, pekerjaan saudara? Wira swasta, pemilik dan anggota driver. Baik, agama saudara? Islam yang mulia. Baik. Saudari penggugat, apakah saudari tahu mengapa saudari datang ke persidangan ini? Untuk saudari penggugat. Tahu yang mulia, saya akan menggugat pencarian saya dengan solusi. Baik, siapa suami saudari? Radika Alvita. Baik, saudara penggugat, apakah benar yang dikatakan saudari penggugat bahwa saudara adalah suami dari penggugat? Benar yang mulia. Mengapa saudara datang ke sini? Saya mendapat panggilan dari Pengadilan Agama memanggil saya ke persidangan ini. Baiklah kalau begitu. Saudari penggugat dan saudara tergugat, kalian datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai beberapa hari yang lalu dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Bunga Jelita Permata-Thalia sebagai penggugat dan saudara Radika Anggota Adi sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan kepada saudara penggugat dan saudara tergugat bahwa perceraian itu tidak baik. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini kalian cita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janji suci yang telah kalian ikrarkan dulu di hadapan penghulu dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan pendamaian kepada para pihak. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 14 April 2009. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan
Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah kemudian saat ini sudah saudara perhitungkan? Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat sekali kita berakhir dalam perceraian, karena dampaknya begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kami harap kepada saudari penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini menurut saya, bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, saudari penggugat dan saudara tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat untuk perceraian ini. Bagaimana saudara penggugat? Tidak yang mulia, saya tetap melawan pilihan saya. Saya wanita, saya manusia, dan saya punya hak untuk memutuskan pilihan saya. Saya tidak pernah lagi mengambil waktu suami saya. Saya tetap ingin melanjutkan persidangan. Bagaimana dengan saudara tergugat sendiri? Apakah saudara tetap ingin melanjutkan perceraian ini? Menjawab yang mulia, kalau saya tidak ingin berpisah dengan istri saya, karena saya masih ingin bersama saudari istri saya, dan saya ingin istri saya mencabut gugatan yang dikirim ke pengadilan agama. Dan saya ingin istri saya, Bunga, untuk memperbaiki kelakuannya, karena istri saya sangat egois. Sebentar yang mulia, egois bagaimana maksud kamu? Yang egois saya atau kamu? Tolong jangan pikirkan, jangan memutar berikan fakta yang ada. Sudah, ini persidangan. Mohon tidak membuat keributan di sini. Lalu bagaimana penggugat? Apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali? Tidak yang mulia. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kami, perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019, Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Untuk itu, saya memberikan pilihan kepada saudara-saudara untuk memilih mediator dan membawa mediator sendiri atau dipilihkan dari saya. Dipilih saja yang mulia, Anda hadir. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Yang saya setuju dipilihkan saja yang mulia. Baiklah kalau begitu. Karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk saudari Nafia Khairina SH serta saudari Mumtaz Fauzar SH sebagai hakim mediator dalam perkara 115 PDT titik B / 2022 PA titik BDG untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis 1 Desember 2022 pukul 1 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat
untuk hadir pada hari dan jam yang sama yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara dan cerai gugat register 115-PDT-G-2022-PA-BDG ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada hari ini, Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sidang cerai gugatan dengan nomor perkara 115/Perdata-Gugatan/2022/ Pengadilan Agama Kota Bandung antara Bunga Jelita Permata Thalia binti Adan sebagai penggugat dengan Radika Anggita Adi bin Ali sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Kepada saudari mediator Nafia Khairina dan juga Mumtaz Kausar dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, sekali lagi saya ulangi, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat siang, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nafia Khairina Esa, sebagai hakim mediator dalam perkara 115/PDT-G-2022/PA-BDG. Selamat siang, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nafia Khairina Esa, sebagai hakim mediator dalam perkara 115/PDT-G-2022/PA. Dikarenakan Ibu dan Bapak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu ikuti saat ini tidak lain merupakan cara mudah saya melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun kami sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dengan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, sehingga saya tahu terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan selama proses mediasi berlangsung. Yaitu yang pertama, imparsial, yaitu tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak berhak berkeputusan karena keputusan berdasarkan para pihak. Yang ketiga, kerahasiaan, yaitu segala hal yang terjadi di proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang keempat, alokasi, yaitu jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baik, sebelumnya kepada saudari Bunga Jelita Permata Thalia sebagai penggugat dan juga saudara
Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama pelaksanaan proses mediasi hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dijelaskan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling serang baik itu secara fisik maupun non fisik. Yang keempat, dilarang merokok. Yang kelima, dilarang menggunakan handphone. Dan yang keenam, dilarang merekam isi pembicaraan. Ibu dan Bapak sekalian, bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Maka dari beberapa hadis pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesuksesan sebuah kehidupan berkeluarga itu harus dimulai dari rasa tentram di antara anggota keluarga, baik suami terlebih pihak istri. Karena itu, sumber dari rasa kasih yang ada di antara keduanya, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir batin dari kedua suami istri, menjaga diri seorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan, terutama perzinahan, dan untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera, bahagia, tentram, dan damai, serta melambangkan kehidupan menurut ajaran agama Islam sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah. Ketentraman itu lahir sebagai akibat dari menyatunya pasangan suami istri secara lahir dan batin. Masing-masing baik laki-laki maupun perempuan memiliki kekurangan yang menjadikan dirinya bergejolak dan memiliki pikiran yang kacau. Lalu dengan adanya pernikahan, diharapkan kekurangan tersebut bisa tertutupi sehingga gejolak tersebut teredamkan dan pikiran yang kacau itu terjernihkan. Inilah makna dari salah satu hadis Rasul, yaitu Baiti Jannati, yang artinya rumahku adalah surgaku. Bapak, Ibu, bahwasanya pada saat ketika marah terdapat setan yang terlibat juga dalamnya. Oleh karena itu, Islam telah berwasiat pada pasangan suami istri untuk senantiasa mencegah hal itu terjadi. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, barang siapa menutupi aib seorang, niscaya Allah akan menjaga aibnya di hari kiamat. Setiap pasutri bisa saling merasakan kelelahan, kebingungan, dan masalah rumah tangga lainnya. Namun dengan penuh kasih mereka bisa merasakan saling mengerti dan juga saling memaafkan, terutama ketika salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Dan sudah sebaiknya pihak yang sadar untuk memaafkan kesalahan pasangannya dengan penuh ketulusan dan juga mengambil keputusan dengan sebijaknya. Iya, memang betul kita harusnya untuk saling memaafkan. Tapi kali ini perilakunya tidak bisa saya maafkan. Perselingkuhan adalah ketidakjujuran dalam hubungan. Iya, saya mengakui kesalahan saya pada saat itu. Saya hilaf pada saat itu. Ya, yakin hilaf, saya sering melihat kamu dengan wanita lain. Awalnya saya pikir kamu hanya rehat kerja, tapi ternyata semakin lama dan semakin besar. Ya kan saya sudah bilang itu hilaf. Alasan kamu hanya hilaf, dan hilaf. Kamu sudah berkeluarga. Seharusnya kamu dalam kondisi apapun, kamu ingat dengan keluarga kamu. Tapi nyatanya apa? Kamu selingkuh. Berarti kamu tidak ingat dengan keluarga kamu. Ya, saya meminta maaf atas kesalahan saya. Saya ingin tetap bersamamu. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya kedua kalinya. Bagaimana saudara tergugat sudah meminta maaf
dan gugatan yang dilaksanakan pada Kamis 14 September 2022 dengan perintah resmi kepada Ibu dan Bapak untuk menghadiri sidang tersebut. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, akan segera dilaksanakan sidang cerai gugat nomor perkara 115 garis miring PDT garis miring 2022 garis miring PA titik antara Bunga binti Ramadan sebagai penggugat serta Radika bin Ali sebagai tergugat. Sidang Pengadilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari Kamis 1 Desember 2022 dengan nomor register perkara 119 garis miring PDT garis miring 2022 garis miring PA titik Bandung tentang cerai gugat antara Bunga Jelita Permata Thalia binti Ramadan sebagai penggugat dan Radika Anggita Adi bin Ali sebagai tergugat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Baik, kepada saudari Bunga sebagai penggugat beserta kuasanya dan juga saudara Radika sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Selamat siang saudari penggugat. Selamat siang. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat. Selamat siang saudara tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, maka tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Bandung 115 garis miring PDT titik D garis miring 2022 garis miring PA titik BG. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Baiklah kalau begitu. Meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kami bacakan surat gugatan penggugat. Hal gugatan cerai kepada Yang Hormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung. Dengan hormat, saya menandatangani bahwa ini nama Bunga Jelita Permata Thalia binti Ramadan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kenarigalan 2 nomor 78. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, nama Radika Anggita Adi binti Ali, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta pendidikan Indonesia,
tempat kediaman di Jalan Kenanga 2 nomor 78. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melakukan pernikahan pada tanggal 14 April 2009 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama sesuai kutipan akta nikah. 2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigar takwil talak atau talak bersyarat terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah tersebut. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat di tempat tinggal di Jalan Kenanga 2 nomor 78 dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat dengan hubungan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama 1. Mirza Anesatya Akmal umur 12 tahun dan Apriliana Permata Citra usia 11 tahun. 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dengan pertengkaran yang menyebabkan dan pertengkaran yang menyebabnya antara lain. A. Tergugat sering kali tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas. B. Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami, yaitu menafkahi keluarganya. C. Tergugat sering kali membentak dan memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas. 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak 1 tahun lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tuanya dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Batu nomor 9 dan selama itu tergugat telah memutus hubungan dengan penggugat sekalipun penggugat masih berusaha untuk menghubungi tergugat untuk alasan berdamai. 6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. 8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam Pasal 119. 9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang sebagai berikut. Mengabulkan gugatan penggugat, menceraikan perkawinan penggugat, bunga cerita permata Alia dengan tergugat Radika Anita Adi, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat, apakah saudari akan menggugat atau menambah isi surat gugatan saudari? Tidak yang mulia, saya akan. Saudari tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada Kamis 15 Desember 2022 pukul 1 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah kami tentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 115 PDT PA DDG ditutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin.
Pasti. Dengan ini, sidang 3, pembacaan putusan mediasi dan gugatan Kamis 8 Desember 2022 dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022, sidang cerai gugat nomor perkara 115 Perdata Gugatan /2022 Pengadilan Agama Kota Bandung antara Bunga Jelita Permata Malia binti Ramadan sebagai penggugat dengan Radika Anggita Adi bin Ali sebagai tergugat akan segera dimulai. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang tertutup, untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Baik, selamat siang saudari penggugat. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat siang Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Selamat siang saudara tergugat. Apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat siang, saya sehat dan bisa mengikuti sidang kali ini, Yang Mulia. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugatan secara tertulis? Baik, Yang Mulia. Baik, saya siap mengajukan jawaban Yang Mulia. Surat jawaban tergugat. Jawaban dalam perkara Bandung 14 Desember 2022 atas nomor register 115/PDT-PDG/2022/PA.BDG antara Bunga Jelita selaku penggugat dengan lawannya adalah Radika Anggita selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi yang pertama, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. Yang kedua, gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau telah kadaluarsa. Yang kedua, nomor 2, dalam pokok perkara pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui oleh tergugat. Nomor 2, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. A. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. B. Surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya atas kepastian hukum dan juga keterbukaan. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama agar berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat. Yang kedua, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Hormat kami, kuasa hukum tergugat pertama atas nama Claudia Montikrit dan juga kuasa hukum tergugat kedua atas nama Talita Salma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya, Yang Mulia, pihak penggugat akan mengajukan. Apakah saudara sudah siap mengajukan replik pada hari ini? Ya, Yang Mulia, pihak penggugat akan mengajukan replik tergugat. Sekali lagi, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan replik pada hari ini?
Sidang dinyatakan terbuka untuknya. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan surat replik dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Jumat 23 Desember 2022 jam 1 waktu Indonesia Barat dengan perintah untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 119 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA garis titik Bandung BDG ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dengan ini sidang 4 jawaban tergugat Kamis tanggal 12 Desember 2022 dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada hari ini Jumat tanggal 23 Desember 2022 sidang cerai gugat nomor perkara 115 garis miring perdata gugatan garis miring 2022 garis miring Pengadilan Agama Kota Bandung antara Bunga binti Ramadan sebagai penggugat dengan Radika Mekali sebagai tergugat akan segera dimulai. Terima kasih sebelumnya. Sidang Peradilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 119 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA.BDG antara pihak penggugat Bunga Jelita Permata Talia melawan tergugat Radika Anggita Adi pada hari ini tanggal 23 Desember 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, maka dari itu kami juga memohon agar sidang tetap dilakukan. Baiklah saudara penggugat, apakah saudara siap dengan replik penggugat? Siap, Majelis. Siapkan. Terima kasih. Terima kasih majelis, kami siap membacakan isi replik penggugat. Nomor 115 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA.BDG perihal replik penggugat. Antara Bunga Jelita Permata Talia sebagai penggugat melawan Radika Anggita Adi sebagai kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor Peradilan Agama di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertantangan di bawah ini kami, Polres Syarat Jaya bersama Teguh Fahrial Fariza selaku advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Nomor 4 Nomor 22 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama penggugat nama Bunga Jelita Permata Talia, agama Islam, umur 35 tahun, pekerja ibu rumah tangga, alamat Jalan Kenari Dalam 2 nomor 78. Dengan ini perkenankan penggugat menyampaikan tanggapan atas jawaban penggugat tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat sebelumnya kecuali yang secara tegas diakui. Kedua, bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di kantor perusahaan agama KUA sesuai domisili pasangan nikah berdasarkan akta nikah. Ketiga, bahwa benar pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Mirza Ria Satria Akmal serta satu anak perempuan yang bernama Abdul Ghani Muhammad. Keempat, bahwa benar sejak kurang lebih 3 tahun terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi
bahwa benar penggugat menggugat cerai tergugat dikarenakan telah sering terjadi perselisihan karena ada dugaan bahwa penggugat berselingkuh dengan wanita lain berinisial M. Nomor 6, bahwa benar sejak kurang lebih setahun yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah panjang. Kemudian penggugat beserta kedua anaknya memutuskan untuk kembali ke kediaman orang tua penggugat karena tergugat ujiannya pulang ke rumah dan tidak diberikan nafkah yang cukup bagi keluarga mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Baik, bagaimana dengan penggugat? Perlatan yang mulia, kami pikir dalam waktu 1 minggu itu kelamaan. Mungkin kalau tidak. Baik, bagaimana dengan penggugat? Keberatan yang mulia, untuk waktu 3 hari itu terlalu cepat. Bagaimana kalau 4 hari? Baik, bagaimana dengan penggugat? Baik, karena waktu 3 hari itu terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 4 hari untuk membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 30 Desember 2022, Majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, Majelis. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada hari ini Jumat tanggal 30 Desember 2022, sidang cerai gugat nomor perkara 115/Perdata Gugatan /2022 Pengadilan Agama Kota Bandung antara Bunga Binti Ramadan sebagai penggugat dengan Radika Anita Adi bin Ali sebagai tergugat akan segera dimulai. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Menurut yang mulia, tentunya kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga yang mulia, maka dari itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Siapa? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Di sini saya ingin membacakan duplik. Bandung 30 Desember 2022 perihal duplik antara Bunga Permata sebagai penggugat melawan Radika Anita Adi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 115/PDT-2022/PDG Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan update tanggal 28 Oktober 2022, maka perkenalkan kami mengajukan duplik sebagai berikut. Dalam konvensi bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan konvensi. 2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, bahwa penggugat sejak awal permohonan sampai pada detik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendahului kehendak ilahi di mana pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan
bahwa pemohon sebagai ibu dalam rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama. Dalam rekonvensi nomor 1, bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban dan gugatan rekonvensi. Kedua, bahwa pada pokoknya termohon konvensi atau penggugat rekonvensi menolak seluruh permohonan atau permohonan konvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, bahwa termohon dengan tegas menolak bahwa termohon tidak berperilaku sebagaimana suami yang baik dan termohon sering keluar rumah tanpa alasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami dengan tegas menolak bahwa termohon tidak berperilaku sebagaimana suami yang baik dan sebagai istri yang baik, dan maka dari itu pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Pertimbangan dalam konvensi nomor 1 menolak replik pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dapat diterima jawaban termohon untuk seluruhnya. Yang kedua, dalam konvensi menolak replik pemohon konvensi atau tergugat konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya yang tidak dapat diterima. 2. Menerima jawaban termohon atau penggugat konvensi untuk seluruhnya penghidupan sebesar dari 1/3 dari gaji yang diterima setiap bulan oleh pemohon konvensi atau penggugat konvensi sesuai dengan jumlah dalam stok gaji yang diterima per bulan. 4. Menyatakan secara hukum anak-anak yang tercipta dan dari pernikahan pemohon dan termohon berada di bawah perwakilan pemohon. Subsidiary. Apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan sari adilnya. Demikian, duplik ini kami ajukan. Atas perhatian dan perkenan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Ya, majelis saya rasa cukup. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik majelis, kami membutuhkan waktu untuk ditunda. Bagaimana tergugat? Baik yang mulia. Baiklah, maka sidang ini akan ditunda dan akan dimulai kembali pada tanggal berapa? Pada tanggal 6 Januari 2023 majelis. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak majelis. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selamat siang saudara tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan hari ini? Baik, saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, maka tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Bandung 115/PDT-D/2022/PA-DG. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Baiklah kalau begitu. Meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kami bacakan
gugatan penggugat. Hal gugatan cerai kepada Yang Hormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung. Dengan hormat, saya menandatangani doa ini. Nama Bunga Jelita Permata binti Ramadan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kenari Dalam 2, nomor 78. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya. Nama Tika Anita Adi binti Ali, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta penyelenggaraan penggunaan tempat kediaman di Jalan Kenari Dalam 2, nomor 78. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melakukan pernikahan pada tanggal 14 April 2009 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama sesuai kutipan akta nikah. 2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan segar takwil talak atau talak bersyarat terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah tersebut. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Kenari Dalam 2, nomor 78. Dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat dengan hubungan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama 1. Mirza Aryasatya Akmal umur 12 tahun dan Apriliana Permata Citra usia 11 tahun. 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dengan pertengkaran yang menyebabkan dan pertengkaran yang menyebabnya antara lain. A. Tergugat sering kali tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas. B. Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami, yaitu menafkahi keluarganya. C. Tergugat sering kali membentak dan memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas. 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak 1 tahun lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tuanya dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Batu nomor 9, dan selama itu tergugat telah memutus hubungan dengan penggugat. Sekalipun penggugat masih berusaha untuk menghubungi tergugat untuk alasan berdamai. 6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. 8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. 9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut. Mengabulkan gugatan penggugat, menceraikan perkawinan penggugat Bunga Jelita Permata Alia dengan tergugat Tika Anita Adi, menjatuhkan putusan lainnya yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat, apakah saudari akan berubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Tidak, yang mulia, saya akan Saudari tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan. Baik, sidang.
dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan tergugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada Kamis 15 Desember 2022 pukul 1 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah kami tentukan tanpa surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 115/PDT PA DDG ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pasti. Dengan ini, sidang 3, pembacaan putusan mediasi dan gugatan Kamis 8 Desember 2022 dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022, sidang cerai gugat nomor perkara 115/Perdata Gugatan /2022 Pengadilan Agama Kota Bandung antara Bunga Jelita Permata Kalia binti Ramadan sebagai penggugat dengan Radika Anggita Adi bin Ali sebagai tergugat akan segera dimulai. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang tertutup, untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Baik, selamat siang saudari penggugat. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat siang Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Selamat siang saudara tergugat. Apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat siang, saya sehat dan bisa mengikuti sidang kali ini, Yang Mulia. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugatan secara tertulis? Baik, Yang Mulia. Baik, saya siap mengajukan jawaban yang mulia. Surat jawaban tergugat. Jawaban dalam perkara Bandung 14 Desember 2022 atas nomor register 115/PDT-2022/PA.BDG antara Bunga Jelita selaku penggugat dengan lawannya adalah Radika Anggita selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi yang pertama, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. Yang kedua, gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau telah kadaluarsa. Yang kedua, nomor 2, dalam pokok perkara pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui oleh tergugat. Nomor 2, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. A. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. B. Surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya atas kepastian hukum dan juga keterbukaan. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama agar berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat. Yang kedua, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
Hormat kami, kuasa hukum tergugat pertama atas nama Claudia Montigre dan juga kuasa hukum tergugat kedua atas nama Talita Salma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya, yang mulia, pihak penggugat akan mengajukan. Apakah saudara sudah siap mengajukan replik pada hari ini? Ya, yang mulia, pihak penggugat akan mengajukan replik tergugat. Sekali lagi, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan replik pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, kami belum mempersiapkannya, meminta waktu untuk menyusun pertanyaan. Baik. Sidang dinyatakan terbuka untuknya. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan surat replik dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Jumat 23 Desember 2022 jam 1 waktu Indonesia Barat dengan perintah untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 119 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA garis titik Bandung BDG ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini sidang 4 jawaban tergugat Kamis tanggal 12 Desember 2022 dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada hari ini Jumat tanggal 23 Desember 2022 sidang cerai gugat nomor perkara 115 garis miring perdata gugatan garis miring 2022 garis miring Pengadilan Agama Kota Bandung antara Bunga binti Ramadan sebagai penggugat dengan Radika bin Ali sebagai tergugat akan segera dimulai. Terima kasih sebelumnya. Sidang Peradilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 119 garis miring PDT.B garis miring 2022 garis miring PA.BDG antara pihak penggugat Bunga Jelita Permata Talia melawan tergugat Radika Anggita Adi pada hari ini tanggal 23 Desember 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah mencapai perdamaian? Belum, yang mulia, maka dari itu kami juga memohon agar sidang tetap dilakukan. Baiklah saudara penggugat, apakah saudara siap dengan replik penggugat? Siap, Majelis. Siapkan. Terima kasih. Terima kasih majelis, kami siap membacakan hasil replik penggugat. Nomor 115 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA.3 perihal replik penggugat antara Bunga Jelita Permata Talia sebagai penggugat melawan Radika Anggita Adi sebagai kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor Peradilan Agama di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertantangan di bawah ini kami pada syarat Biaduka bersama Teguh Fahri Al-Fariza selaku advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Nomor 4 Nomor 22 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022
bertindak untuk dan atas nama penggugat, nama Bunga Jelita Permana Alia, agama Islam, umur 35 tahun, pekerja ibu rumah tangga, alamat Jalan Kenari Dalam 2, nomor 78. Dengan ini perkenankan penggugat menyampaikan tanggapan atas jawaban tergugat tanggal 15 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat sebelumnya, kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di kantor perusahaan agama KUA sesuai domisili pasangan menikah berdasarkan akta nikah. 3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Mirza Sati Akmal serta satu anak perempuan yang bernama Abdul Keempat, bahwa benar sejak kurang lebih 3 tahun terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan. Yang 5, bahwa benar penggugat cerai tergugat dikarenakan telah sering terjadi perselisihan karena ada dugaan bahwa penggugat berselingkuh dengan wanita lain berinisial M. Yang 6, bahwa benar sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah panjang. Kemudian penggugat beserta kedua anaknya memutuskan untuk kembali ke kediaman orang tua penggugat karena tergugat sudah pulang ke rumah dan tidak diberikan nafkah yang cukup bagi keluarga mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Ya, majelis, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mau waktu 1 minggu. Baik, bagaimana dengan penggugat? Perlatan yang mulia, kami pikir dalam waktu 1 minggu itu kelamaan. Baik, bagaimana dengan penggugat? Keberatan yang mulia, untuk waktu 3 hari itu terlalu cepat. Bagaimana kalau 4 hari? Baik, bagaimana dengan penggugat? Baik, karena waktu 3 hari itu terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 4 hari untuk membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 30 Desember 2022, majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, majelis. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada hari ini Jumat tanggal 30 Desember 2022, sidang cerai gugat nomor perkara 115/Perdata Gugatan/2022 Pengadilan Agama Kota Bandung antara Bunga Jelita Permana sebagai penggugat dengan Radika Anita Adi bin Ali sebagai tergugat akan segera dimulai. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Sebelum yang mulia, tentunya kami mohon sidang terkait. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga yang mulia, maka dari itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Siapa? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Di sini saya ingin membacakan duplik. Bandung 30 Desember 2022 perihal duplik antara Bunga Permana Alia sebagai penggugat melawan Radika Anita Adi sebagai tergugat.
Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 115/PDT-2022/PA-PDG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan update tanggal 28 Oktober 2022, maka perkenalkan kami mengajukan duplik sebagai berikut. Dalam konvensi bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan ke konvensi. 2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, bahwa penggugat sejak awal permohonan sampai pada detik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendahului kehendak ilahi di mana pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon sebagai ibu dalam rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama. Dalam konvensi nomor 1, bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban dan gugatan konvensi. Kedua, bahwa pada pokoknya termohon konvensi atau penggugat konvensi menolak seluruh permohonan atau permohonan konvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, bahwa termohon dengan tegas menolak bahwa termohon tidak berperilaku sebagaimana suami yang baik dan termohon sering keluar rumah tanpa alasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami dengan tegas menolak bahwa termohon tidak berperilaku sebagaimana suami yang baik dan sebagai istri yang baik, dan maka dari itu pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Primer, dalam konvensi nomor 1 menolak replik pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dapat diterima jawaban termohon untuk seluruhnya. Yang kedua, dalam konvensi menolak replik pemohon konvensi atau tergugat konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya yang tidak dapat diterima. 2. Menerima jawaban termohon atau penggugat konvensi untuk seluruhnya penghidupan sebesar dari 1/3 dari gaji yang diterima setiap bulan oleh pemohon konvensi atau tergugat konvensi sesuai dengan jumlah dalam stok gaji yang diterima per bulan. 4. Menyatakan secara hukum anak-anak yang tercipta dan dari pernikahan pemohon dan termohon berada di bawah perwakilan pemohon. Subsidiary, apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami ajukan. Atas perhatian dan perkenan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara penggugat, apakah sudah jelas dalam duplik dari tergugat? Yang majelis saya rasa cukup. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik majelis, kami membutuhkan waktu untuk berikutnya. Bagaimana tergugat? Baik yang mulia. Baiklah, maka sidang ini akan ditunda dan akan dimulai kembali pada tanggal berapa? Pada tanggal 6 Januari 2023 majelis. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak majelis. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan, selanjutnya sidang pada hari ini akan kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 119/PDT-2022/PA-BDG antara saudari Bunga binti Ramadan sebagai penggugat melawan saudara Radika Anggita bin Ali Ahmad sebagai tergugat dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, saudari penggugat. Apakah
dan sudah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Selamat siang Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Selamat siang kepada saudara tergugat. Bagaimana dengan Anda? Selamat siang Yang Mulia, saya siap dan sehat. Baik. Bagaimana saudari penggugat? Apakah selama 1 minggu ini telah tercapai perdamaian di antara kalian dan ingin menarik kembali gugatan dari saudari? Tidak Yang Mulia, saya tetap ingin bercerai dengan suami saya. Baik, dengan demikian, maka dari itu sidang kami lanjut dengan agenda pembuktian. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh beberapa pihak. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Baik, saudara penggugat dan tergugat. Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian. Saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti? Ya Yang Mulia, kami akan menyajikan bukti percakapan antara Joel dengan wanita lain serta menghadirkan 3 orang saksi Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan saudara penggugat? Bukti apa yang akan Anda ajukan? Dalam hal ini kami mengajukan 3 orang saksi dan beberapa alat bukti yang Mulia, yaitu fotokopi, buku rekening. Bukti tergugat sudah tidak pernah memberikan akta kepada penggugat di mana pada tanggal 9 Januari 2020 yang memberi tanda P1. Berikut saya berdoa tergugat yang melontarkan kalimat-kalimat emosional yang diberi tanda P2. Yang ketiga, berupa fotokopi surat perjanjian gadai atau hutang piutang antara tergugat dan yang ketiga tanggal 11 Maret 2020 diberi tanda P3. Dan yang empat, beberapa video dan foto tergugat dan wanita lain yang diberi tanda P4. Silakan tunjukkan bukti dari pihak penggugat. Baik, kalau begitu, karena penggugat menghadirkan saksi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Apakah saksi dari pihak penggugat sudah siap? Sudah siap Yang Mulia, sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Baik, kepada panitera diperintahkan untuk memanggil saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi dari pihak penggugat, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Kepada saudari penggugat dan juga saudara tergugat, silakan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Selamat siang, para saksi. Saudari saksi 1, 2, dan 3. Sebelum persidangan mulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Tolong maju dan serahkan identitas dari saudara. Saudari saksi 1 atas nama Clarissa Manoa Yang Mulia, umur 35 tahun, agama saudari, Kristen Katolik, pendidikan terakhir saudari, strata 2, pekerjaan saudari, Biro Swasta Yang Mulia, alamat saudari. Komplek Gria Bandung Indah, Blok C5. Baik. Saudari Clarissa, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan? Saya Yang Mulia, saya dipanggil ke persidangan untuk menjadi saksi persidangan perceraian saudari Bunga Jelita dan saudara Febri Anggita. Saudara saksi 2 atas nama Aisyah Mutiawati Kue Yang Mulia. Umur saudari 27 tahun, agama saudari Islam, pendidikan terakhir saudari, strata 1, pekerjaan saudari
saya akan menanyakan identitas saudara saksi ketiga. Nama lengkap saudari, Aisyah yang mulia, umur, 25 tahun, agama saudari, Islam, pendidikan terakhir saudari, strata 2, pekerjaan saudari, wira swasta, alamat saudari. Jalan Bingung Sari Bantul 1, nomor D 36. Baik. Saudari Farisha, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan? Iya yang mulia, saya sebagai saksi acara persidangan perceraian saudari Bunga Yulita dan saudara Rebecca Yulita. Baiklah, terima kasih kepada saudari saksi. Sebelum memberikan keterangan, saudari-saudari akan sumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Baik, untuk saudara saksi 1 atas nama Karisa Nanda dipersilakan untuk berdiri, kemudian dilanjut dengan saksi yang lainnya. Silakan untuk juru sumpah, silakan untuk memasuki ruang persidangan. Untuk letakkan di atas kepala. Letakkan di atas kepala dari saksi. Baik, untuk saksi Clarissa, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah Bapa, Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya akan menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenarnya, dan sebenarnya, tidak lain dari apa yang sebenarnya. tidak lain dari apa yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Saudara saksi telah disumpah, tolong diingat bahwa Anda telah disumpah untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Segala yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mengerti? Baik, saksi 1 telah disumpah. Berikutnya untuk saudari saksi 2 dimohon untuk berdiri. Juru sumpah silakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, sebelumnya untuk saksi kedua, Farisha, silakan untuk berdiri bersama. Baik, saudari saksi 1 dan kedua, tolong ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, maka saya akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan duduk kembali. Saudari saksi telah disumpah, tolong diingat bahwa Anda telah disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Segala yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dapat dimengerti? Baik. Saya akan bertanya kepada saudari Clarissa. Apakah saudari mengenal penggugat? Apa hubungan saudari dengan penggugat? Penggugat adalah sahabat saya sejak duduk di bangku SMP hingga sekarang. Maka dari itu saya sangat kenal betul dengan saudari penggugat. Baik, apa yang saudari ketahui tentang pernikahan dari penggugat? Keduanya telah menikah pada tanggal 14 April 2009 dan 1 tahun setelah menikah mereka dikaruniai 1 orang anak berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun kedua lahir anak kedua berjenis kelamin perempuan berumur 11 tahun. Baik, dari hakim yang lain apakah ada yang ditanyakan? Baik, ada yang mulia. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengetahui keduanya sering mengalami
mulia, dia mengatakan suaminya sejak tahun 2019 sudah jarang menafkahi penggugat lagi. Bahkan penggugat harus mencari uang untuk berbelanja. Terkadang beliau meminjam kepada saya. Kata penggugat, si suami memberi uang gajinya kepada orang tuanya ketimbang kepada penggugat sendiri. Dan dari yang saya dengar, si suami sekarang ini lebih sering marah-marah kepada penggugat. Apakah yang keberatan dengan saksi dengan pernyataan dari saksi? Kebenaran yang mulia, sepertinya saudara telah memberikan keterangan yang palsu. Tidak yang mulia, saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Mungkin tergugat saja tidak mau mengakui. Itu tidak benar yang mulia. Sudah. Ini persidangan. Saudara tergugat harus mematuhi aturan persidangan yang ada. Nanti akan ada waktunya saudara diberikan waktu untuk menanggapi. Silakan lanjutkan. Baik, apakah benar saudara tergugat telah mengantarkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya? Kapan kejadian itu terjadi? Benar yang mulia, kejadiannya terjadi pada akhir tahun 2021. Untuk lebih rincinya saya kurang tahu yang mulia. Baik, kalau begitu, saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup yang mulia. Terima kasih. Dari hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Lalu, dari kejadian tersebut, apakah saudara mengetahui apa alasan pertengkaran mereka? Yang saya ketahui, pertama masalah ekonomi dan kedua masalah hati. Penggugat curiga kalau tergugat berhubungan dengan wanita lain. Maka dari itu saya membantu untuk mengecek media sosial tergugat, dan dari yang saya lihat, tergugat memposting story dengan wanita lain. Selain itu, di media sosial perempuan itu juga banyak foto berdua dengan tergugat. Baik, cukup dari saya, yang mulia. Baiklah, bagaimana tergugat? Apakah ada pertanyaan kepada saksi atau mungkin tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, saya lanjutkan. Kepada saksi kedua, Faisha Amik, apa hubungan saudara dengan kedua pihak? Apakah saudara mengenal penggugat dengan baik? Saya adalah adik kandung dari penggugat, saudari Bunga, dan saudara Radika adalah kakak ipar saya sendiri. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan dari kedua penggugat dan tergugat tersebut? Yang saya ketahui, mereka telah menikah pada tanggal 14 April 2009 dan mereka dikaruniai 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki yang berumur 11 dan 12 tahun. Ya sudah, cukup dari saya. Silakan hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan pertanyaannya. Apakah Anda mengetahui tentang permasalahan rumah tangga keduanya? Ya, saya mengetahui yang mulia. Pada awalnya rumah tangga mereka rukun, tetapi pada saat tahun 2019 sikap saudara Radika mulai berubah dan dia tidak lagi menafkahi keluarganya, dan dari situlah muncul banyaknya pertengkaran hingga bahkan saya tidak tahu uang hasil kerja dari saudara Radika itu dikemanakan. Baik, kapan saudara tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tuanya? Kejadian itu di akhir tahun 2021, tergugat Radika mengantar sendiri anak dan istrinya ke rumah orang tua saya dengan pertengkaran yang hebat. Setelah kejadian itu, terduga Radika sama sekali tidak menghubungi atau menjenguk anak dan istrinya di rumah orang tua saya hingga sidang sampai saat ini. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, untuk hakim anggota kedua, apakah ada yang ditanyakan? Tadi Anda mengatakan
bahwa tergugat sudah tidak memberi nafkah. Lalu siapa yang memberi nafkah kedua anak mereka? Terpaksa kakak saya sendiri, yaitu saudari Bunga, membuka warung kecil-kecilan di rumah orang tua saya demi memenuhi kebutuhan anak mereka. Saya keberatan yang mulia. Silakan. Sudah jelas-jelas saya mencukupi kebutuhan April dan Mirza. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Mana buktinya? Jelas-jelas tuh kakak saya sendiri yang menafkahi anak-anak kamu gitu. Wah, kurang ajar. Kamu kenapa ngomong seperti itu? Saudara sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi, malah bikin ribut. Silakan lanjutkan. Baik. Setelah ditinggal selama 1 tahun, apakah ada upaya dari penggugat untuk menghubungi tergugat dan berdamai? Ada yang mulia, penggugat Bunga ingin mencoba meminta maaf dan menghubungi berkali-kali tergugat Mas Radika, tetapi sama sekali tidak ada jawaban dan di chat pun juga tidak dibalas hingga kami mendatangi rumah penggugat dan tergugat dahulu dan tergugat ternyata tidak tinggal di sana lagi. Baik. Sudah cukup yang mulia. Baiklah, saudara tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saudari saksi 1? Tidak ada yang mulia. Atau ada yang kesanggahan dari pertanyaan yang telah saksi 1 dan 2 sampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Saya merasa semua yang telah diberikan oleh saksi itu adalah berita bohong, dan saya berasa ini semua karena penggugat, yaitu istri saya, Bunga. Jadi saya tidak ada membenarkan saksi tersebut. Baik, lalu bagaimana dengan tanggapan dari penggugat sendiri? Saya tidak mau mendengarkan kata-kata apapun dari suami saya. Yang jelas saya tidak pernah memberikan kesaksian atau mempengaruhi ketiga dari saksi saya. Namun saya merasa saksi yang diberikan sudah benar. Baik, karena pemeriksaan saksi dianggap cukup, maka saya lanjut. Saya akan bertanya kepada saudari saksi ketiga, yaitu Farisyah. Apakah hubungan saudari dengan kedua pihak? Apakah saudari mengenal penggugat dengan baik? Saya mengenal penggugat dengan sangat baik karena penggugat merupakan salah satu sahabat saya yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan dari keduanya? Pertama-tama, saya mengenal penggugat itu pada awal tahun 2017 dan setelah 2 tahun, pada waktu tersebut saya sudah mendengar banyak keluhan dari saudari Bunga sendiri tentang masalahnya dan tentang tergugat juga yang sangat emosional. Bahkan pernah 2 kali nih saya ke rumahnya penggugat dan saya mendengar mereka bertengkar hebat. Oleh karena itu sehingga itu ya saya harus terpaksa pulang karena kondisinya sudah sangat tidak kondusif. Baik, cukup pertanyaan dari saya. Untuk Hakim Anggota 1, apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada yang bisa saya tanyakan, yaitu ketika saudari mengunjungi rumah penggugat, apakah Anda tahu penyebab dari pertengkarannya antara penggugat dan tergugat? Baik, cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan dan atau tanggapan dari Hakim Anggota 2? Baik, apakah ada pertanyaan dan tanggapan dari penggugat? Ataupun dari tergugat, apakah ada yang ditanyakan atau ditanggapan? Baik, karena sudah tidak ada tanggapan, maka kesaksian saudara-saudara dianggap telah cukup. Silakan para saksi kembali ke tempat duduk semula. Namun sebelumnya, apabila nanti diperlukan kembali, apakah para saksi bersedia dimintai keterangan? Ya orang ini sejam 18 menit. Baik, silakan. Pemeriksaan alat bukti oleh penggugat telah
Iya yang mulia, kami mengajukan 2 orang saksi dan juga beberapa bukti sebagai berikut. Yang pertama, kami mengajukan fotokopi kwitansi hutang piutang antara penggugat dengan pihak ketiga, khususnya pada tanggal 22 Juli tahun 2020 diberi kode T2. Kemudian kami juga memberikan fotokopi bukti setoran BRI oleh penggugat kepada orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Maret 2020 diberi kode T3. Yang terakhir, kami juga mengajukan bukti berupa fotokopi setoran melalui Wesel Pos oleh penggugat kepada orang yang tidak dikenal tanggal 3 dan juga tanggal 21 Agustus 2019 oleh penggugat kepada orang yang tidak dikenal diberi kode T4. Terima kasih. Baik, silakan tunjukkan bukti dari saudara. Selanjutnya, karena tergugat menghadirkan 3 orang saksi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Panitera, panggil saksi-saksi keluar sidang. Panggilan masuk untuk saksi 1 atas nama Kansa, saksi 2 atas nama Intan, dan juga saksi 3 atas nama Naiwa. Silakan untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, selamat siang kepada saudari saksi. Apakah saudari saksi datang ke sini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas dari saudari. Silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas dari saudari. Baik, saksi 1 atas nama Hansa. Tolong sebutkan nama lengkap, umur, agama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan dari saudari. Alamat saudari? Baik, saudari Hansa, apakah Anda mengerti untuk apa Anda datang dipanggil ke persidangan ini? Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saksi kedua atas nama Intan, tolong sebutkan nama lengkap, umur, agama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan dari saudari. Nama saya Intan Apnodiani Azhar, umur saya 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata 2, dan pekerjaan saat ini sebagai dewan swasta dan ketua RT. Baik, alamat saudari? Komplek Pokok Taman Indah nomor 2. Baik, apakah Anda mengerti mengapa Anda dipanggil di persidangan ini? Mengerti yang mulia, sebagai saksi perceraian saudara Luka dan saudara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menanyakan identitas saudari saksi 3 atas nama Naiwa. Tolong sebutkan nama lengkap, umur, agama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan saudari. Baik, terima kasih yang mulia. Nama saya Naiwa Salsabila, umur saya 28 tahun, pendidikan saya S1. Sekarang saya bekerja sebagai wira swasta. Dan alamat saya berada di Komplek Permata Kopo, Blok F2. Baik, apa agama saudari? Agama saya Islam. Baik, kepada saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, saudara saksi akan diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Saudari bersedia untuk bersumpah? Baik, untuk ketiga saksi silakan berdiri. Kepada juru sumpah silakan untuk mengambil sumpah. Baik, tolong ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah
bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada saudari saksi telah disumpah. Tolong diingat bahwa Anda telah disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi apa yang telah saudari katakan tadi harus sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika nantinya terjadi perceraian akibat keterangan palsu saudara, maka Andalah yang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Mengerti? Baik, silakan untuk duduk kembali. Baik, saya akan bertanya kepada saudari Kansa terlebih dahulu. Apakah saudari mengenal tergugat? Apa hubungan antara saudari dengan tergugat? Apa yang saudari ketahui berkaitan dengan pernikahan dari tergugat? Apa contoh hal sepele yang menyebabkan dari pertengkaran tergugat dan tergugat? Baik, terima kasih. Apakah saudari tergugat ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada hari ini Kamis 8 Desember 2022 akan segera dilaksanakan sidang cerai bebas perkara 115 garis miring PDP garis miring nomor 722 garis miring PA antara Bunga binti Ramadan sebagai tergugat serta Radika bin Ali sebagai tergugat. Bertanya kepada saksi tergugat yaitu Pinta. Sidang Pengadilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari Kamis 1 Desember 2022 dengan nomor register perkara 119 garis miring PDP garis miring 2022